Salam sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di SD Immanuel. Saya Yulianti Anggraini, Kepala Sekolah di SD Immanuel yang berada di Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Sekolah ini beroperasi mulai tahun 2008. Prestasi yang sudah dibuat selain berpredikat A dalam akreditasi, juga beberapa prestasi yang sudah diraih dalam bidang seni, olahraga, dan juga akademi. Namun, kami juga menyadari adanya beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Untuk itu, kami membuat program pengembangan sekolah, yaitu menitik beratkan dalam kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Roh dalam lembaga pendidikan terletak dalam proses kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran. Hal terpenting dalam pembelajaran tersebut adalah kemampuan guru dalam menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan dan hidup. Adapun permasalahan yang timbul adalah pembelajaran yang monoton dan berdampak kurang menyenangkan, sehingga siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kami akan menggunakan sistem pembelajaran dan penilaian berbasis self-assessment. Adapun tema yang diprogramkan dalam pengembangan di sekolah ini adalah peningkatan pembelajaran yang menyenangkan berbasis self-assessment yang dilengkapi dengan penilaian hasil belajar anak didik. Tujuan proses tersebut, yang pertama, guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Yang kedua, guru termotivasi untuk melakukan perbaikan secara mandiri. Yang ketiga, siswa dapat berpikir secara nalar. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan berkembang kreativitasnya. Dan yang terakhir, mendorong dan membiasakan siswa berbuat jujur dan objektif. Indikator keberhasilan. Yang pertama, meningkatkan prestasi guru yang meliputi kualitas dan kemampuan. Yang kedua, kerjasama tim dan pendekatan personal yang lebih baik. Yang ketiga, mengupgrade pengetahuan yang sudah dimiliki untuk meningkatkan kualitas ilmu alamiah. Siswa mampu mengembangkan keterampilannya dalam penggunaan teknologi dan informasi di saat pengajaran jarak jauh. Siswa lebih mampu untuk berpresentasi dan merasa dihargai. Langkah pelaksanaan. Adapun persiapan dan perencanaannya, yang pertama adalah pertemuan awal dengan guru dan staf. Kedua, meninjau persentase murid yang dianggap belum mencapai tujuan. Yang ketiga, menyusun program yang harus disiapkan. Keempat, mencari tema pembelajaran yang harus dipilih dan dipakai untuk menerapkan program self-assessment. Yang kelima, menyiapkan perangkat untuk penilaian yang mencakup kognitif, efektif, psikomotor, dan juga mengisi angket penilaian diri. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan disesuaikan dalam pembelajaran tema yang saat itu dipilih dan menjadi tugas bagi anak-anak. Yang ketiga adalah monitoring. Monitoring yang dipakai adalah model formatif yang bertujuan untuk mengetahui program yang sedang berjalan atau in progress. Ini dilakukan saat program sedang berlangsung dan akan menjawab berbagai pertanyaan. Apakah program berjalan dengan sesuai? Apakah komponen berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing? Jika tidak, apakah perlu direvisi atau dimodifikasi? Rangkaian evaluasi sumatif. Evaluasi ini akan menjawab pertanyaan
sejauh mana program tercapai, perubahan apa yang terjadi setelah program selesai, dan apakah program telah dapat menyelesaikan permasalahan, dan yang terakhir perubahan perilaku apa yang dapat dilihat dan dirasakan setelah selesai menerapkan pengajaran berbasis self-assessment. Selanjutnya refleksi. Refleksi proses penilaian yang dilakukan oleh guru harus mengarah pada 3 hal yang menjadi patokan. Yang pertama, penilaian dilakukan untuk mengukur hasil belajar dan hasil belajar siswa sesuai tuntutan kompetensi setiap mata pelajaran atau tema pada masing-masing kelas dalam kurikulum nasional. Yang kedua, penilaian dilakukan pula untuk mengetahui kedudukan siswa dalam level kompetensi yang ditetapkan. Yang ketiga, penilaian dilakukan dengan memperhatikan 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan efektif. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Setiap penerapan kurikulum yang berbasis pada self-assessment yang mengharuskan guru melakukan penilaian dari beragam sisi kemampuan murid. Kedua, guru harus dapat mengimplementasi penilaian dengan baik sehingga hasil pelaksanaannya dapat merefleksi kemampuan siswa secara komprehensif. Yang ketiga, hasil penilaian yang berbasis pembelajaran self-assessment dapat dijadikan untuk menetapkan kebijakan pembelajaran yang akan diterapkan pada kurun waktu yang akan datang. Yang keempat, terus menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif sehingga menjadi pembelajaran yang menarik dan akhirnya dapat meningkatkan anak-anak dengan mengembangkan karakter yang baik. Kesimpulan dari semuanya adalah pembelajaran guru semakin meningkat dan menyenangkan. Kemampuan guru berdampak positif kepada peserta didik. Mereka lebih percaya diri dan gembira. Berdampak positif kepada peserta didik dan mereka lebih aktif dan berkreatif, bertambah pengetahuannya dan bertoleransi yang tinggi. Inilah yang dinamakan student well-being. Dan berdasarkan AKPK, penilaian hasil kompetensi kepala sekolah dan sebagai kepala sekolah harus memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Inilah testimoni yang didapatkan saat pengembangan program sekolah. Perkenalkan, saya Mr. Yohan, saya selaku guru di SD Immanuel. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan selama ini yang diarahkan oleh Ibu Kepala Sekolah mampu membuat siswa lebih aktif dan lebih bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Saya orang tua murid dari Asa Nugraha Suputra, nama saya Agus. Saya bersyukur anak saya boleh bersekolah di SD Immanuel ini. Pertama, karena letaknya. Yang kedua, karena saya melihat bahwa perkembangan zaman membutuhkan ilmu pengetahuan yang sangat akurat. Immanuel menyediakan ruang untuk bagaimana anak bisa belajar komputer dengan baik. Saya rasa ini merupakan suatu hal yang positif untuk bagaimana anak-anak boleh diajak untuk belajar di tempat ini. Terima kasih. Halo, nama saya Kiara, siswa kelas 5 di SD Immanuel. Saya senang belajar di SD Immanuel karena guru-guru di SD Immanuel baik dan ramah. Selain itu, cara mengajarnya pun asik dan menyenangkan sehingga pelajaran mudah dimengerti. Terima kasih. Demikianlah paparan program pengembangan sekolah di SD Immanuel. Semoga ini akan membuat sekolah lebih maju dan membuat anak didik menjadi anak yang percaya diri dan berkarakter baik, serta guru-guru dapat mengajar anak-anak dengan lebih menyenangkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pemaparan program pengembangan sekolah ini. Maka saya akan tutup dengan Shalom, Om Santi 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 Om.